Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk teguh pendirian di atas kebenaran, untuk sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita ini adalah manusia. Summiyal insan li'annahu mahallul khata' wan nisyan. Kita dinamakan manusia karena kita tidak luput dari salah dan lupa. Kita memang bahkan kita sering lupa atau bahkan sering lalai. Maka perlu ada kesungguh-sungguhan dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sungguh-sungguh dalam melawan godaan-godaan syaitan. Sungguh-sungguh dalam menyelamatkan diri dari gangguan musuh kita yang nyata. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu bagimu adalah musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka kita tidak boleh lalai. Kita harus teguh. Kita harus sungguh-sungguh untuk melawan gangguan dan godaan-godaan dari syaitan. Kajian kita insyaallah taala akan membahas masalah kelalaian dan lupa itu, atau lupa dan kelalaian berasal dari syaitan. Jamaah dimuliakan Allah, diawali dari kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana Adam dan istri beliau diperintahkan oleh Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon. Maka syaitan mengetahui itu, yakni iblis mengetahui perintah atau larangan itu. Maka dia memanfaatkan dengan cara menggoda Nabi Adam. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Perlu kita ketahui bahwa rayuan iblis, bisikan iblis itu sangatlah halus, seakan-akan dia sebuah kebenaran. Rayuan itu walaupun halus tapi dia menancap dan berpengaruh kuat. Dan di antara tipu daya atau gangguan itu justru dilancarkan oleh iblis pertama kalinya kepada Nabi Adam, kepada moyangnya manusia, sehingga Nabi Adam alaihissalam lalai
dari menjalankan perintah Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Taha, "Walaqad ahidna ila Adam walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati pada dirinya kemauan yang kuat. Akhirnya iblis berhasil menggoda Nabi Adam sehingga berakibat Nabi Adam diturunkan dari surga. Tentu ini semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di mana mengandung pelajaran yang besar bagi kita semuanya. Ya, jika diperintahkan oleh Allah, maka seseorang tidak boleh menganggapnya masalah sepele. Akan tetapi adalah perlu dilaksanakan, dipatuhi dengan kesungguh-sungguhan. Jemaah dimuliakan Allah, dalam keseharian kita juga tidak luput dari gangguan syaitan dan bala tentaranya. Dalam hal ini kita sering diganggu sehingga menjadi lupa. Kita sering diganggu sehingga kita menjadi lalai. Lihatlah sebahagian kita, secara fisik dia kuat, tangguh, mungkin kepandaiannya banyak, kehebatannya banyak. Tapi di lain sisi, syaitan selalu mengintai dari sisi mana dia bisa diganggu. Maka dia ganggu melalui kelalaian dan lupa. Mungkin di antara kita ada yang rajin bekerja, kuat tenaganya, sehingga untuk bekerja membanting tulang, dia bisa berjam-jam dalam sehari. Bayangkan, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dia sanggup mencangkul di ladang dan di sawahnya. Akan tetapi betapa malasnya, betapa lalainya mereka untuk sholat yang lebih kurang memerlukan waktu hanya sekitar 30 menit. Mulai dari berwudu, mendirikan salat, kemudian berzikir, kemudian istirahat sejenak. Nah, ini kan nyata sekali terbukti bahwa syaitan itu mengganggu manusia. Kenapa manusia itu tidak diganggu menjadi malas bekerja? Tetapi di sisi lain dia membiarkan manusia rajin bekerja, akan tetapi mengganggu manusia, akhirnya lalai dari ibadah kepada Allah. Kadang seseorang suka mengulur-ngulur waktu ibadah, suka mengulur-ngulur waktu salat disebabkan pekerjaannya. Nantilah, masih panjang waktu. Bersamaan dengan itu syaitan mengingatkan dengan ini dan itu. Akhirnya dikerjakan ini dan itu. Merasa pekerjaan ini masih tanggung, pekerjaan itu masih tanggung. Akhirnya syaitan menyemangatinya, mumpung masih ingat, nanti lupa melaksanakan pekerjaan ini. Tapi dia tidak sadar kalau dia telah dilalaikan dari salat di awal waktu. Ini mesti menjadi perhatian kita semuanya. Maka ketika azan sudah dikumandangkan pertanda masuknya waktu, maka hendaklah kita salat di awal waktu. Karena jika diundur tanpa uzur, maka potensi besar akan dilalaikan, bahkan dilupakan oleh syaitan. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam proses belajar pun demikian. Ya, diceritakan kepada saya bahwa ketika suara azan dikumandangkan, mahasiswa berkata kepada dosennya, "Kita sholat dulu Pak." Nanti aja,
Salat zuhur kan panjang waktunya. Maksud mahasiswa ini, Pak, sudah dikumandangkan suara azan, yuk kita salat di awal waktu. Kata sang dosen, nanti sajalah, kan waktu zuhur panjang. Nah, kalau kuliahnya sudah terlambat, yang azannya jam 12.30, itu kan waktu perut lapar. Sudah waktu makan siang. Kemudian kuliah diundur sampai jam 1, maka perut akan semakin lapar. Selesai kuliah bisa jadi bukan sholat yang dikerjakan terlebih dahulu, akan tetapi diingatkan oleh syaitan, kamu kan lapar, dahulukanlah makan. Kemudian didahulukan makan. Karena terlambat makan, biasanya orang yang punya penyakit lambung, ketika terasa lapar, asam lambung maksudnya, ketika terasa lapar dia tidak cepat makan, maka asam lambungnya akan naik. Kemudian setelah itu dia tetap makan, memaksakan untuk makan, tapi efeknya sesudah itu dia akan letih. Maka setelah itu dia istirahat sebentar katanya. Kemudian dibikin oleh syaitan dia mengantuk berat, sehingga akhirnya dia sangat terlambat untuk melaksanakan salat zuhur. Bahkan mungkin dia akan terbangun pada jam 5 sore. Maka jangan ulur-ulur waktu beribadah. Tinggalkan dahulu pekerjaan, lebih dahulukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita rajinnya beribadah pada Allah, masih belum bisa meimbangi begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, syaitan akan selalu melalaikan kita dari ketaatan dengan berbagai macam cara. Di antaranya menyibukkan kita dengan pekerjaan. Ini terutama ibu-ibu, ya, pekerjaan rumah tangga luar biasa banyaknya. Ada niat untuk mengerjakan sampai selesai dulu, baru nanti sholat. Berniat mengatakan tanggung, mumpung masih ada semangat, karena tenaganya sudah terporsir untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalaupun ia sholat, dia sholat dalam keadaan capek, dia sholat dalam keadaan letih. Kenapa? Karena tenaganya sudah terporsir ketika dia melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Ingat, syaitan akan mengingatkan kita dengan hal-hal lain agar kita berpaling dari ketaatan kepada Allah, agar kita terlambat dalam melaksanakan salat. Nabi Adam dijadikan lalai atas perintah Allah, maka akibatnya Nabi Adam diturunkan dari surga. Begitu juga sahabat Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Musa, qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi itu, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Jemaah dimuliakan Allah, ternyata melalaikan dan membuat manusia menjadi lupa, ini diantara pekerjaan-pekerjaan iblis, dan ini banyak memakan korban. Di dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharatil Ashrar, di sana dijelaskan ada beberapa pintu yang diintai oleh jin untuk masuk ke dalam badan manusia. Bahkan setelah dia menjadikan atau mengganggu anak manusia sampai dia lalai, bahkan itu dijadikan pintu baginya untuk masuk dan merasuki anak cucu Adam. Di antaranya al-ghaflah an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari zikir kepada Allah. Jamaah dimuliakan Allah, dalam hidup ini, ya, terutama bagi ibu-ibu, jangan batasi
Zikir itu hanya ketika dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak datang haid. Ya, walaupun dalam keadaan haid yang dilarangkan salat dan puasa. Selain dari itu zikir tetap dilakukan. Makanya ada sebahagian ibu-ibu mengatakan kalau sedang haid itu kondisinya tidak stabil, memang begitu katanya, emosinya memuncak, dia tidak moodnya tidak baik dan lain sebagainya. Nah, kalau ini pola pikir seperti ini dipertahankan dan tidak diimbangi dengan zikir kepada Allah, maka potensi gangguan jin sangat berat, sangat kuat terhadap dirinya. Jadi dimanapun, kapanpun, ya, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, menyetrika, merapikan pakaian, merapikan perabot-perabot rumah tangga, menyiapkan makanan sekalipun, berzikir tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zikir dengan lisan, juga zikir dengan hatinya. Intinya dia selalu merasa dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga begini, syaitan menggunakan jurus lupa dan lalai untuk membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Umpamanya seseorang dikasih perintah, umpamanya atasan ngasih perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Kemudian di awal dia katakan, siap, aku akan lakukan. Akan tetapi syaitan mengganggu orang yang dikasih perintah, sehingga dia lalai mengerjakannya, sehingga dia lupa mengerjakannya. Akhirnya ketika atasannya meminta pertanggungjawaban, dia kalang kabut, dia panik. Karena apa? Karena dia lalai, sedangkan batas waktunya telah tiba. Dia lalai mengerjakannya, bahkan dia lupa mengerjakannya. Apa yang terjadi? Bisa berakibat buruk, yakni dapat surat peringatan tegas, dapat teguran tegas, bahkan bisa jadi berlanjut kepada tingkat permusuhan. Karena memang syaitan akan menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. Ya, maka terkadang atau tidak jarang kita jumpai di tempat-tempat kerja, kadang atasannya bisa emosi kepada bawahannya. Ya, mungkin dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata atau bahkan mungkin dengan tindakan yang kasar, disebabkan kelalaian yang dilakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa terjadi pelanggaran hukum. Ya, dijadikan lupa dan lalai seseorang, walaupun dalam urusan-urusan dunia yang pada ujungnya bisa menyebabkan permusuhan, bahkan lebih parah dari itu, yakni pertumpahan darah. Allah dan Rasulnya melarang seseorang mengolok-olok ayat Allah. Akan tetapi syaitan berupaya keras untuk melalaikan manusia dari larangan itu. Akhirnya dia pun duduk-duduk bermajlis dengan orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terseret bersama orang-orang zalim dan durjana. Sebagian manusia digoda oleh syaitan untuk tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, untuk tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Akhirnya mereka, ketika mereka duduk dalam majelis, mereka justru mengolok-olok ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, mengotak-atik ayat Allah, menolak ayat Allah, memberi tuduhan-tuduhan yang sangat buruk terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan syaitan membisikkan kepada mereka untuk mengacak-acak ayat Allah, sebagaimana syaitan telah mempengaruhi orang-orang Yahudi, di mana mereka merubah susunan-susunan firman Allah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka mengotak-atik ayat-ayat Allah dari tempatnya yang sebenarnya. Iblis
memerintahkan kepada bangsanya, memerintahkan kepada syaitan sekuat tenaga untuk menggoda dan mengganggu manusia agar mereka meremehkan dan merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, kata Allah, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Ya jamaah yang dimuliakan Allah, ini sangat luas maknanya. Ya, mungkin majelis yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang-orang hebat dalam sebuah majelis. Mereka tidak memutuskan dengan firman Allah. Mereka memutuskan suatu perkara tidak dengan ayat-ayat Allah. Mereka justru meremehkan ayat Allah. Mereka justru mengedepankan pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan pribadi yang mereka buat. Nah, begitulah syaitan ya mengganggu manusia. Maka Allah memperingatkan jika ada orang dalam majelis ya mempermainkan ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, maka tinggalkan mereka, jangan duduk bergabung bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraannya kepada pembicaraan lain. Artinya mereka tidak lagi memperolok ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena syaitan akan memanfaatkan ini, yakni menjadikan kamu lupa akan larangan ini. Artinya ada larangan dari Allah untuk tidak mengolok-olok ayat Allah dalam majelis. Maka syaitan melupakan seseorang, akhirnya dia tetap duduk di situ, duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah, bahkan mungkin ikut ketawa-ketawa gitu ya, bahkan mungkin dia tidak sanggup untuk membantahnya. Maka perintah Allah tinggalkan mereka. Disinilah pentingnya kesungguh-sungguhan ya, yang diiringi dengan niat sungguh-sungguh untuk taat pada Allah. Kan hari ini kita dengar ada orang mengatakan, beragama itu tak perlu taat-taat amat. Kalau terlalu taat nanti enggak bisa bergaul dengan orang lain, nanti kaku, nanti enggak bermasyarakat dan lain sebagainya. Ini juga trik-trik jitu dari syaitan untuk menjadikan manusia lalai dari taat pada Allah. Digambarkan pada manusia kalau taat beragama itu menyeramkan bagi orang lain. Kalau taat bagi beragama itu nanti serba tidak boleh. Padahal dunia ini luas, kita bisa ngapain saja di muka bumi ini. Nah, begitu kata syaitan. Ya, akhirnya dibuat orang lalai, tidak sungguh-sungguh dalam beragama. Maka hari ini kita lihat banyak orang yang sangat lalai dalam beragama, bahkan dalam KTP-nya beragama Islam, tapi kita lihat masjid-masjid kaum muslimin dibangun megah-megah, tapi jamaah salatnya sedikit. Mereka mendengar suara azan, tapi mereka tetap sibuk dengan aktivitasnya, bahkan mereka tinggal di samping masjid. Kita tahu mereka muslim, mereka telah dijadikan lalai, mereka telah dijadikan lalai oleh syaitan. Di sisi lain, mereka dijadikan semangat oleh syaitan. Selalu diingatkan, ini belum selesai, ini belum dikerjakan, ini waktunya sudah dekat, batas waktunya sudah dekat. Kalau tidak kamu kerjakan, nanti kamu kena pecat dan lain sebagainya. Sehingga bersamaan dengan itu, dijadikan seseorang lupa akan beribadah pada Allah. Kalaupun beribadah, dia akan beribadah terburu-buru. Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta kepada teman satu penjara yang dia kira akan selamat dari eksekusi dan kembali menjadi pelayan sang raja untuk menyebutkan namanya di hadapan sang raja. Tetapi syaitan berhasil melalaikan orang ini untuk menyebutkan nama Nabi Yusuf di hadapan raja.
Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tetap berada di dalam sel beberapa tahun kemudian. Lihat akibat dari lalai dan lupa yang dibisikkan oleh syaitan kepada orang yang sedang dipenjara yang merupakan teman Nabi Yusuf. Temannya ini sudah keluar dan kembali menjadi pelayan. Nah, teman ini dilupakan oleh syaitan sehingga dia tidak mengatakan, menyebutkan nama Nabi Yusuf yang masih dalam penjara. Akibatnya apa? Nabi Yusuf pun dipenjara, masih dalam penjara beberapa tahun kemudian. Allah berfirman, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Lihat, terkadang seseorang ya saking gembiranya selamat dari sebuah musibah, akhirnya dia lupa dengan kawan-kawan yang tadi bersamanya di dalam musibah. Dia selamat, dia lupakan kawannya yang masih dalam musibah. Seperti kisah Nabi Yusuf ini, dia diselamatkan, dia keluar, tapi dia lupa menyebutkan bahwa masih ada di dalam kawan baiknya dan dia orang baik, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan dalam solat pun kita diganggu oleh syaitan sehingga kita lupa. Sudah berapa rakaat yang kita lakukan. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan syaitan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau lupa. Akhirnya lahirlah syariat sujud sahwi bagi orang yang lupa tentang gerakan-gerakan atau tentang rakaat salat. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, pernahkah kita mengalami bahwa dalam salat kita diingatkan oleh syaitan dengan beberapa hal sehingga dia menjadikan kita lalai dengan khusyuk dalam salat. Akhirnya kita tidak khusyuk dalam salat. Diingatkan ini dan itu, tapi baru saja kita selesai salam kanan dan kiri, semuanya jadi lupa. Akhirnya orang itu penasaran, ya, apa tadi ya yang tadi ada sesuatu yang ingat ketika salat, tapi kok sekarang lupa gitu. Nah, begitulah gangguan syaitan kepada kita sekalipun kita di dalam keadaan beribadah, apalagi dalam keadaan tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Syaitan itu menjadikan suami lupa akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istrinya. Di sisi lain syaitan selalu mengingatkan suami untuk atau pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami. Begitu sebaliknya, syaitan menjadikan seorang istri lupa akan kebaikan suaminya. Yang dia ingatkan hanya kesalahan-kesalahan, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan masa lalu yang begitu lama, sudah selesai, sudah dimaafkan, sudah sepakat untuk tidak membicarakan lagi. Tapi syaitan membisikkan kembali, abang, udah, mas, kenapa ya tiba-tiba ingat lagi aku dengan peristiwa yang menyakitkan masa lalu? Dibahas lagi dari awal. Ya, akhirnya terjadi pertengkaran, rusak lagi keharmonisan, rusak hati, rusak kedamaian dalam rumah tangga. Ya, sang istri dijadikan lupa oleh syaitan akan kebaikan-kebaikan suaminya.
Sehingga dalam hadis kita dapati ya, di antara penyebab kenapa banyak para wanita menjadi penduduk neraka, yakni dia kufur nikmat kepada suaminya. Ketika satu keinginan tidak terpenuhi, maka dia mengatakan, aku tak pernah melihat ada kebaikan pada dirimu. Tentu kecuali wanita-wanita salihah, istri-istri salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersikap atau berbuat demikian. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah, terutama muslimah, ibu-ibu dan para akhwat, jika ada bisikan untuk mengingat-ingat masa lalu, itu tidak mesti dituruti. Cepat-cepat berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kadang sedang rukun-rukunnya termenung sebentar, kok aku jadi ingat lagi ya? Ya sudah, kalau ingat lagi, anggap jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah, stop aja. Karena kalau diingat, akan diingatkan oleh syaitan, ceritakan lagi secara rinci supaya dia faham. Nah, itu akan semakin memperdalam luka, memperbaharui luka. Di sisi lain, ya bisa jadi setelah peristiwa itu, salah satu pihak, baik dia suami, baik dia istri, dia berubah menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ketika kesalahan, ketika luka lama itu diungkit kembali oleh syaitan, maka syaitan juga menjadikan salah satu di antara dua pihak tadi akan lupa dengan kebaikan yang mungkin jauh lebih banyak dilakukan olehnya. Sehingga apa yang terjadi, bisa terjadi perselisihan untuk kedua kalinya. Bisa terjadi musibah untuk kedua kalinya. Maka jika ada peristiwa-peristiwa menyakitkan masa lalu, dan itu sudah berlalu, dan itu sudah selesai, sudahlah. Walaupun diingatkan oleh syaitan, jangan dituruti, jangan dibahas lagi. Pandanglah ke depan, isi waktu dengan ketaatan yang lebih banyak, perbaiki kondisi, perbaiki keadaan. Suami lebih sayang sama istrinya, lebih perhatian. Sang istri juga semakin meningkatkan pengabdiannya kepada Allah, kemudian meningkatkan perhatian dan pengabdiannya kepada suami, menyibukkan diri dengan mendidik anak-anak. Jemaah dimuliakan Allah, terkadang seorang istri, seorang ibu berbangga, berbahagia dengan kepintaran anaknya. Alhamdulillah anaknya pintar. Tapi terkadang dengan satu kesalahan saja, apalagi kesalahan itu sampai meluap-luap, menyebabkan emosinya meluap-luap, maka anaknya yang pintar tadi, Masya Allah, itu bisa dimarahi dengan marah yang luar biasa, sehingga dia lupa kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada anaknya tadi. Maka hati-hati jamaah dimuliakan Allah. Saya terenyuh melihat sebuah rekaman, bahkan rekaman itu dengan disandingkan dengan ceramah salah seorang ustadz kita. Selagi kita punya anak, sayangi mereka, perhatikan mereka, urus mereka dengan baik. Bayangkan anak-anak di Palestina ketika dipeluk oleh orang tuanya, dipeluk bukan berselimutkan baju, tapi dipeluk berselimut kapan? Kalaupun dicium dan dipeluk, tetapi mencium dan memeluk mayat anaknya. Jadi sebelum anak kita menjadi mayat, bersabarlah menghadapi mereka. Memang yang namanya anak-anak, ya kadang waktu-waktu tertentu memang begitu. Anak-anak cepat atau lambat, waktu-waktu tertentu nanti dia akan berperilaku melebihi perilaku wajarnya seorang anak. Ya, terkadang saat itu orang tua diuji, apakah dia sabar atau bahkan dia akan marah dengan emosi yang luar biasa.
Kadang orang tua sampai memukul anaknya dengan kayu. Syaitan selalu memanas-manasi, pukul terus sampai dia kapok. Si anak pun dibisiki oleh syaitan, jangan kapok, bikin lagi. Sehingga orang tua pun bisa semakin emosi. Kemarin kayunya memukulnya dengan lidi, hari ini dia memukul dengan kayu sebesar kelingking. Mungkin setelah itu dibisikkan oleh syaitan, kalau kayu mungkin akan lapuk, beli rotan. Kalau dia masih kayak gitu, pukul dengan rotan. Kalau dia gak kapok juga, pukul mulutnya. La ilaha illallah. Sadarlah wahai orang tua, Anda akan menyesal, Anda akan menderita kalau anak itu sampai meninggal disebabkan pukulan Anda, disebabkan mengikuti rayuan dan bisikan syaitan, mengikuti rayuan dan hasutan syaitan. Di antara hasutan syaitan kepada orang tua, kamu digituin sama anak kecil, bikin dia jera. Ternyata pukulan tidak terukur, akhirnya cedera anak itu. Hati-hati jamaah dimuliakan Allah, hati-hati wahai orang tua. Kalau Anda masih belum punya rasa dengan nasihat ini, ikutilah pemberitaan, kan beredar dengan mudah sekarang. Bagaimana remuk-remuknya anak-anak Palestina itu. Coba bayangkan jika hal itu terjadi pada anak kita. Betapa pilunya hati kita. Itu bukan anak kita, tapi kita pilu melihatnya. Maka selagi punya anak, jangan lalai dalam mendidiknya. Selagi punya anak, jangan mudah emosi pada anak. Ingat, dulu ketika Anda 10 tahun menikah belum dapat anak. Ketika kita 10 tahun menikah belum dapat anak, mungkin juga 15 tahun. Kemudian bersungguh-sungguh pada Allah meminta untuk dikaruniai anak. Kemudian Allah uji setelah anak itu lahir. Ketika bayi disayang-sayang karena ketika itu dia belum bisa berbuat apa-apa. Setelah dia pandai jalan, setelah dia bisa berbuat apa-apa, berbuat sesuatu, ternyata dia sedikit berperilaku kurang baik, maka orang tuanya emosi meledak-ledak. Orang tua dijadikan lupa oleh syaitan bagaimana dahulu dia meminta kepada Allah. Bahkan mungkin dulu dia berjanji, nanti kalau Allah mengkaruniakan kepadaku seorang anak, bagaimanapun keadaannya akan aku terima, bagaimanapun keadaannya aku akan sabar menghadapi dan mendidiknya. Bila seseorang berjanji dengan Allah, maka syaitan mengambil peran untuk menggagalkan janji itu, untuk merusak janji itu. Maka perlu di sini kekuatan, keseriusan, kesungguh-sungguhan memegang janji. Apalagi janji itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang telah berazam berjanji, sekiranya nanti aku diberi karunia oleh Allah seorang anak. Mungkin begini udah dapat anak tapi belum dapat anak perempuan. Sekiranya nanti aku dikaruniai oleh Allah anak perempuan, maka aku akan jaga dengan baik. Tapi baru lahir anak langsung dimodalin dengan HP. Masih kecil dikasih mainan HP. Bahkan HP-nya lebih canggih dari kita, orang tua. Akhirnya anak terbiasa main HP. Lama-lama berubah perilakunya. Nah, ketika berubah perilakunya, orang tua ingin merubah dalam sekejap. Padahal dia telah merusak anaknya setahun, 2 tahun. Kemudian dia ingin merubah dengan sekejap. Ketika anaknya tidak berubah dalam sekejap, ketika dia larang, ketika dia suruh untuk patuh, maka ketika itu amarahnya meluap-luap. Bahkan dia akan bisa menyakiti, bahkan mungkin dia bisa mencederai anaknya itu. Syaitan menjadikannya lupa akan janjinya. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, bila seseorang berhasil dikuasai oleh syaitan secara menyeluruh, maka dia akan lalai dari ketaatan kepada Allah secara total. Itu kan dimulai dari lalai-lalai dikit, lalai-lalai sebentar, terbiasa, akhirnya semakin lama semakin panjang lalainya, semakin lama lalainya. Akhirnya ia benar-benar menjadi lalai secara total. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan.
Ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan, kata Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Maksud golongan yang merugi itu adalah orang-orang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya di dalam ayat ini, yakni surah Al-Mujadilah ayat 19. Nah, bagaimana cara kita melepaskan diri dari godaan syaitan ini? Yakni dengan berzikir pada Allah. Berzikir dengan zikir yang benar. Karena syaitan pun akan mempelesetkan seseorang kepada zikir yang tidak benar. Ya. Saya pernah melihat rekaman atau video orang berzikir sambil lari-lari, loncat sana, loncat sini. Berzikir sampai kejang-kejang. Ingat, seseorang bisa terlepas dari gangguan syaitan yang menjadikannya menjadi lalai, menjadi lupa, yakni dengan zikir. Tapi yang dimaksud zikir di sini, zikir yang benar, zikir yang betul, zikir yang sesuai dengan yang Allah syariatkan, zikir yang sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk mencontohkan bagaimana cara beribadah pada Allah, untuk mencontohkan bagaimana cara berzikir pada Allah. Kita kasihan melihat sebagian kaum muslimin, entah dari mana mereka dapatkan, entah contoh siapa yang mereka ikuti, kenapa berzikir sampai menghempas-hempaskan badan, menghentak-hentakkan badan, sampai loncat-loncat, sampai tidak sadarkan diri. Ini bisa-bisa bukan lagi zikir yang mendekatkan diri pada Allah, tapi berubah kepada zikir yang melalaikan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Buktinya dia lalai, dia berzikir, zikirnya jadi sia-sia. Karena apa? Karena zikirnya tidak lagi mengikuti apa yang disyariatkan, tidak lagi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang benar. Bagaimana zikir yang benar? Baca zikir pagi petang yang disunahkan Nabi. Ketika baca zikir, bacalah zikir yang sempurna. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan kita potong-potong. Kita hanya zikir Allahu, 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 Allahu. Atau bahkan mungkin dengan memotong huruf bagian akhirnya. Hu, 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 hu. Ingat, sadarlah bahwa tidak ada contoh dari Nabi. Tidak kita dapatkan beritanya Nabi, sahabat, imam-imam mazhab melakukan zikir seperti itu. Yang dimaksud dalam pembahasan ini, seseorang bisa mengusir pengaruh syaitan yang membuat dia lalai dan lupa, yakni dengan berzikir kepada Allah. Berzikir, zikir yang betul, zikir yang disyariatkan. Allah sudah menuntun kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sungguh aku akan mengerjakan itu esok pagi. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ini melahirkan syariat. Kalau kita berhasrat atau bahkan dikatakan kepada kita, besok datang ya, kita diundang, tanggal sekian datang ya, jangan katakan aku pasti datang. Jangan, sebab syaitan bisa bermain di sini. Maka dijadikan seseorang yang berkata begitu menjadi lupa. Lupalah dia dengan janjinya. Tapi katakan insya Allah aku akan datang.
Jangan pastikan besok aku akan begitu. Tidak. Tapi kata Allah, illa an yasha Allah. Mudah-mudahan Allah memberiku petunjuk. Mudah-mudahan Allah memudahkanku untuk melakukannya. Maka jika kita berjanji, jika kita diundang, kita katakan insya Allah. Tentu ketika kita mengatakan insya Allah harus diiringi dengan kekuatan, dengan keinginan yang kuat untuk memenuhinya. Kenapa kita katakan insya Allah? Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Belum tentu kita punya umur sampai besok. Belum tentu kita sanggup untuk datang besok. Walaupun hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa saja nanti malam kita sakit. Bisa saja nanti malam ada keluarga kita dapat musibah. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk hadir. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan itu. Maka katakanlah insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang pernah saya singgung dalam kajian di masjid yang mulia ini, syaitan itu suka membuat kita lupa kalau kita tidak berzikir. Bapak saya menceritakan beliau sendiri pernah lupa karena lalai dalam berzikir. Di malam hari beliau pulang dari menangkap ikan jam 12 malam, jam 1 malam. Beliau lupa berzikir katanya. Ternyata lupa jalan pulang ke rumah. Ketika mengatakan astagfirullah, kok lama kali belum sampai? Ternyata beliau sadar sudah berada di atas bukit yang sangat jauh luar biasa. Di malam hari secara tidak sadar melewati rawa-rawa, semak-semak, udah sampai di puncak bukit. Nah begitulah ketika seorang lalai dari berzikir, maka syaitan akan mempermainkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak celah yang diintai oleh syaitan. Ya, apabila seseorang itu lalai berzikir, syaitan pun akan menjadikan seseorang itu suka marah-marah. Ya, sehingga dia menjadi emosi, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak terkendali, bahkan bisa melakukan hal-hal yang sangat menakutkan. Maka senantiasalah memperbanyak zikir, zikir yang disyariatkan. Maka ketika kita berzikir, syaitan itu kepanasan. Ketika kita berzikir, syaitan itu menjadi lemah. Sebaliknya ketika kita lalai, syaitan itu semakin kuat menggoda kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah anak kita, adakah saudara kita yang sama tinggal dengan kita tapi dia memiliki rasa takut ke kamar mandi? Kasih tahu dia obatnya zikir. Zikir kepada Allah. Tentu diikuti oleh iman yang kuat. Aku hanya takut pada Allah. Diikuti oleh keyakinan dan semangat yang kuat. Aku hanya takut pada Allah. Kemudian ketika dia mau masuk kamar mandi, baca doa, berlindung pada Allah. Ketika keluar dari kamar mandi, dia juga berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara keluar dari gangguan syaitan berupa lupa dan lalai, hendaklah dengan banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar, mempelajari langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia, langkah-langkah syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kelalaian, bahkan ke dalam kelalaian yang menyeluruh sehingga dia lupa kepada Allah. Sehingga dia tidak mau lagi salat, tidak mau lagi beribadah, bahkan digiring oleh syaitan agar dia kafir, engkar pada Allah dan keluar dari beriman kepada Allah. Wal'iyadu billah. Demikian kajian kita petang ini. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Ingatkan anak-anak kita, sudah zikir pagi belum, sudah zikir petang belum. Ajarkan kepada anak-anak kita zikir yang benar. Ajarkan kepada saudara-saudara kita zikir yang benar. Saling mengingatkan
Kemudian jika kita diingatkan, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang diingatkan itu. Sesungguhnya kita butuh teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita, karena di sisi kita ada syaitan-syaitan yang berusaha melupakan kita, melalaikan kita dari taat kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian, jika ada pertanyaan mungkin bisa diantarkan oleh anak-anak. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.